Bahan aktif paracetamol itu, acetaminophen tadi yang saya bilang, itu sangat sensitif jika dibandingkan atau disandingkan atau dicampur, dioplos dengan sebuah pestisida lain yang sifatnya asam kuat. Semua pestisida, misalnya asam sulfat, Bapak Ibu bisa baca pestisida itu di kemasannya ya, asam kuat. Dia mengandung sulfat atau sulfur. Dia sifatnya, pestisida ini bersifat asam. Oke ya. Kalau acetaminophen itu bercampur dengan asam, apa yang terjadi? Akan membentuk senyawa kimia yang beracun pada manusia yang sifat membunuhnya seperti sianida. Petani menyemprot, mencampur itu, lalu menyemprot, mengerokok, ya, sambil merokok, masuk ke dalam bibir, air liur, ketelan, mati, ya. Tidak merokok, campur-campur nggak pakai sarung tangan, terus ada keringat, dilaplah keringat, ngupil, ya, bersihkan mulut, lalu mati seperti menelan sianida. Bapak Ibu tahu sianida membunuh manusia dengan berapa dosisnya? Sangat kecil, manusia langsung mati kan? Kejang-kejang mulut berbuih lalu mati. Ini sama reaksinya, ya. Acetaminophen kalau dicampur dengan asam kuat membentuk senyawa baru yang sangat-sangat beracun untuk manusia. Bahkan gajah mati seketika. Bermain-main, silakan bermain-main. Makanya saya bilang jangan pelihara itu tolol dalam kepala, ya. Yang kedua, saya menggunakan pestisida basa kuat, Pak, alkali, Pak. Bagaimana? Bahan aktif apa? Misalnya kalsium hidroksida. Oh, pestisida ini sifatnya kuat. Saya udah campur dengan paracetamol. Membunuhnya sama. Senyawa apa yang dihasilkan kalau misalnya kita campur dengan basa kuat seperti bahan kalsium? Disebut dengan nitrosobenzena. Nitrosobenzena itu dihindari karena dia sifatnya beracun. Dan nitrosobenzena itu akan tercipta ketika acetaminophen tadi bercampur dengan alkali. Langsung tercipta senyawa toksit itu. Sekejap, Pak. Sekejap reaksinya. Dan mati lagi. Pak, kami tidak mencampur paracetamol dengan pestisida asam atau pestisida basa. Kami mencampurnya dengan pupuk. Lebih konyol lagi, ya. Reaksinya akan sama. Pupuk asam, apa misalnya? Amonium sulfat, pupuk ZA. Coba campur paracetamol itu. Racunnya kayak sinadida, ya. Kemudian kami pakai pupuk yang bukan asam, Pak. Nggak pakai ZA. Kami pakai pupuk kalsium. Sama aja kalsium hidroksida. Basa kuat atau pupuk alkali. Kenanya juga sama. Matinya sama. Campur pestisida asam atau basa. Campur pupuk asam atau basa. Residunya mematikan Anda. Setelah mati, si konten kreator tolol itu yang dipanggil nanti. Itu kan petani yang mau campur. Saya kan cuma menganjurkan untuk menggunakan paracetamol. Saya baca undang-undangnya, biar otak kamu kebuka. Makanya jangan terlalu banyak dungu lah, seperti itu ya. Saya heran orang-orang begini jadi konten kreator pertanian. Yang pertama, sanksi pidana, ya. Kalau misalnya si konten kreator memberikan atau menyarankan untuk menginformasikan kepada publik bahwa itu menggunakan paracetamol yang tidak ada regulasinya sama sekali. Regulasi dari BPOM tidak ada. Izin dari BPOM tidak ada, kemudian aturannya tidak ada, dosisnya tidak ada, maka si konten kreator tersebut dianggap melakukan kelalaian karena menyebarkan informasi palsu, ya. Pasalnya di mana? Pasal 359 KUHP pidana, ya. Pasal 359 nanti dibaca biar otak lu kebuka. Saya baca undang-undangnya biar otak kamu kebuka.